شهر رمضان شهر العبادة وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwatul iman, kembali pada sore hari ini kita dalam acara Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja saya ingin lanjutkan ya. Kemarin kita sudah bacakan sampai dengan 10 hadis, dan kali ini saya akan lanjutkan bahwa berasal dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman, Sunan Al-Kubra maksud saya. Berikutnya adalah dari salah seorang sahabi ya, bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Barang siapa yang dia berbuka ini maksudnya adalah nasian bukan nasi bahasa Indonesia. Nasi di sini artinya adalah lupa. Dia berbuka karena lupa, dia makan, dia minum, tapi lupa. Karena lupa sama sekali, dia tidak ingat bahwa dia dalam keadaan saum, atau tidak ada yang mengingatkan bahwa dia dalam posisi saum, ya. Sehingga lali begitu saja, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la qada'a alaihi wala kafarah. Tidak perlu diqada dan tidak ada kafarahnya. Itu adalah seperti dalam hadis sebelumnya adalah bahwa kata Rasulullah SAW, at'amahullahu wasaqahu. Allah memberinya makanan dan Allah memberinya minum. Jadi itu adalah nikmat Allah SWT. Tidak perlu ragu, lanjutkan saumnya. Dan kalau di mulutnya barangkali ada sisa makanan, berarti dia berkumur, bersikat gigi bila perlu. Karena tidak mungkin yang sudah masuk ke perut untuk dikeluarkan lagi. Jadi segera sadar, begitu sadar langsung segera, lalu kemudian bersihkan segala sesuatu. Nah, kalau itu dilakukan, maka Anda tidak perlu untuk qada, tidak perlu untuk membayar kafarah. Orang Indonesia menyebutnya kifarat. Kita lanjutkan dulu dari hadis yang lain. Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dari salah seorang sahabi bernama Laqit ibni Sabrah. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu. Rasul, tolong beritakan padaku, tolong ajari aku bagaimana sih berwudu. Nah, ternyata Rasul fokus pada masalah yang terkait yang Rasul tahu dari Laqit ibn Sabrah ini. Kata beliau, asbigh al-wudu. Maksudnya, sempurnakan wudu kamu. Wa baligh fil istinsyaq. Baligh fil istinsyaq maksudnya adalah kamu lakukan seoptimal mungkin, seserius mungkin untuk memasukkan air ke dalam hidung kalian pada saat berwudu. Dan kebalikannya, setelah istinsyaq maka ada namanya istinsar. Jadi istinsyaq itu nyeruput air ke dalam hidung, seret gitu. Kemudian berikutnya adalah semprotkan lagi keluar. Dan itu tidak perlu ragu-ragu, adalah sampai dengan pol, sampai dengan maksimal ke dalam, lalu semprotkan. Dan itu adalah mungkin ya secara sains, bahwa kita di zaman di mana dirundung COVID-19 ini, bagian dari cara pencegahan dan bahkan pengobatan itu adalah begitu. Bahwa kita mencuci hidung kita, caranya bagaimana? Dengan menyedot dan menyemprotkan. Tetapi ingat, kata Rasulullah SAW, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan saum. Maka tidak melakukan itu, tidak melakukan istinsyak itu dengan mubalaghah. Sebab asalnya kata mubalaghah, baligh, balagha yubalighu baligh, artinya adalah mubalaghah. Berarti dia betul-betul serius, nyedotnya itu adalah sampai optimal, seret begitu.
Nah, tapi kalau keadaan saum, kamu tidak perlu seperti itu. Maksudnya begitu. Jadi adam al-mubalaghah, tidak berlebihan, tidak seserius ketika kita dalam keadaan bukan bulan Ramadan. Berikutnya adalah ikhwatul iman, masih hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim sekarang ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan pada kita hadis berasal dari salah seorang sahabi bernama Jabir bin Abdullah. Dan ini adalah dalam posisi lain ya, dalam posisi dia sedang saum tapi kemudian dia berada dalam kondisi safar, kondisi bepergian. Kata beliau begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah. Kata beliau bahwa Rasul pada tahun Fathu Makkah keluar menuju Makkah fi Ramadan. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Fasama. Rasul saum hatta balagha qura' al-Ghamim, suatu tempat di dekat dengan Makkah. Fasaman nasu. Nah, karena Rasulnya saum, semua para sahabat saum. Mengikuti tamamal ittiba'. Mengikuti Rasul dengan setia. Bayangkan padahal dari Madinah ke Makkah itu minimal kalau kita ambil sampai dengan tempat ini 400 kilo. Kan lumayan itu, ikhwatul iman. Tetapi sahabat itu begitu loyalnya mengikuti Rasulullah SAW, maka beliau adalah saum. Para sahabat pun saum. Nah, thumma da'a biqadhin min ma'in farafa'ahu. Tetapi Rasul berikutnya adalah mengambil qadah. Qadah itu adalah kalau bahasa kita gelas begitu, tetapi bukan gelas. Dia adalah sejenis kobokan, tapi kobokan itu untuk minum. Ya. Biasanya kalau kita di sana itu adalah minum susu unta. Nah, minum susu unta itu adalah ditaruhnya di qadah itu. Kemudian diangkatnya ya ke tempat minum beliau itu, hatta nadharan nasu ilaihi, sampai orang-orang melihat beliau. Tsumma syariba, kemudian kata beliau Rasul meminum air yang ada di qadah itu. Faqila lahu ba'da dzalika, akhirnya ditegur Rasulullah SAW oleh para sahabat, inna ba'dhan nasi qad shama Rasul, sebagian para sahabat kan saum Rasul gitu kan. Qala ulaika la'usat, mereka adalah maksiat, mereka adalah pelaku asi ini pelaku maksiat. Maksudnya di sini adalah ikhwatul iman, bukan berarti bahwa tidak ini adalah merupakan dosa besar, tetapi maksud Rasul memberi pelajaran kepada para sahabat bahwa kalau kondisi kita dalam keadaan masyaqqah itu sangat payah karena beratnya safar kita, maka itu adalah tidak mengapa kita untuk berbuka. Ya, jadi ini adalah hadis menjelaskan kepada kita, boleh kita berbuka pada saat kita dalam keadaan safar, dan safarnya itu mempunyai kesulitan, ya, mungkin karena kelelahan, karena kecapean, karena beban safar yang lainnya. Dua hadis lagi, karena itu saya selesaikan saja. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, juga dari salah seorang sahabi, masih adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, innan nasa qad syaqqa alaihimus syiyam, bahwa para sahabat, orang waktu itu bentuk para sahabat, telah mengalami kesulitan ya, karena mereka saum. Wa innama yanzuruna fima fa'alta, tetapi Rasul, mereka itu tidak berani ada yang berbuka karena mereka begitu setianya mengikuti Anda. Pada abi qadhin min ma'in ba'dal asri, Rasul ba'da salat asar mengambil tadi untuk kemudian diminum. Jadi kalau yang tadi adalah menjelaskan kepada kita kisah sampai lengkap, kalau di sini adalah menjelaskan bahwa ada satu dialog di mana Rasul, para sahabat ada yang merasa kesulitan kalau tidak berbuka. Bagaimana menurut Anda? Seolah-olah begitu. Lalu Rasul kemudian mencontohkan, kalau begitu berbuka saja. Dan orang yang safar lalu mengalami kesulitan dan tidak berbuka, maka itu adalah maksiat. Rasul menyatakannya adalah demikian. Dalam hadis yang lain, masih juga riwayat Imam Muslim, dari salah seorang sahabi bernama Hamzah bin Amr al-Aslami
Kata beliau, qala ya Rasulullah ajidu bi quwwah 'ala siyami fi safar Rasul. Ini sebalikannya, kalau tadi orang-orang pada keberatan Rasul, kalau sekarang Rasul saya pribadi, kalau saya saum masih menemukan kekuatan Rasul, saya masih kuat untuk saum walaupun dalam keadaan safar. Hal alayya junah? Apakah boleh aku teruskan saum ini? Lalu Rasul kemudian menjawab, kata beliau, hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Kata beliau, itu adalah keringanan dari Allah. Barang siapa yang mau mengambilnya maka itu baik, dan barang siapa yang suka untuk melanjutkan saumnya maka tidak apa-apa. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis ini kalau kita gabung adalah merupakan suatu hebatnya Islam. Islam itu adalah sangat fleksibel. Islam itu ada aturan, tetapi selalu saja ada kekecualian dalam kondisi tertentu. Harus saum. Ini adalah bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Saumlah. Dia adalah rukun Islam. Dan seterusnya. Tetapi, kata beliau, faman kana maridon aw ala safarin. Dalam ayat yang lain, walladzina yutiqunahu. Ada orang sakit, ada orang safar, ada orang sepuh, sudah tidak kuat. Maka apa? Maka mereka adalah boleh tidak saum, lalu ganti dengan saum di hari yang lain atau dengan fidyah. Orang ini juga demikian. Kalau orang itu safar dan safarnya adalah safar yang berat, maka hendaknya lakukan dan nikmati keringanan dari Allah yang disebut dengan rukhsah. Kata Rasul tadi rukhsah. Tapi kalau dalam keadaan safar, tapi dia tidak menemukan rasa capek, rasa lelah atau keberatan, maka seharusnya dia adalah lanjutkan saumnya. Seperti kata Rasulullah SAW tadi, bahwa rukhsah itu kalau mau kamu batalkan, kalau mau kamu teruskan. Tergantung dari masyaqqah tadi. Dalam hadis sebelum ini, bahwa orang-orang mengeluh bahwa kami kelelahan. Karena itu Rasul mengatakan, sini, Rasul contohkan untuk mempraktekkan itu bahwa boleh berbuka di saat safar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan di hari yang akan datang dengan hadis-hadis yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.